Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umurti waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam muslima. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam muslima. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Japsi Selami Dimeyu Abahai Izzuddin Nahrawi Amayat dan kini semoga diparing kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayahnya dan inayahnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fasal mengenai fasal yang ketiga yang lanjutan dari fasal fisani udunun. Ketiga itu fasal fisani bilisani. Apa itu bilisani? Wa fasal utawi kono fasal salisu iku telu bilisani iku lisan summa maqnuli alaihi ing atase wajibi bil fadli lisani lan sebab lisan lan jaga lisan wa tam'atu wa taqdihi lan nyertake nyampane fa innahu asyaddu a'tuhu firafira mongkote jamaha nuli mongkohale kotohyanya lingkane iswa aksaruhu fasajada wa atahu anna walaqad Rabbina an nifsahu ibnu Abdillah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'akruhu ala waqtuhu salawatu wassalam bilisani nafsuhu summa qala hadha lan ikilah wa aisu Abdillahi inni wujudi nafsi ahtihi misyami wal haran syadidi bi basirihi wa tasiri tal kalimati li an ta'tiniha fa'alika idza bil fadlu jatuhu wa majhu wa dzakirul khamisu asalahu ahadiha ma rawiti Abu Sayyid radhiyallahu anhu an istiqmalu wa ajabuhu ajabatu. Dan di sini yang pertama itu tentang memasuki lisan. Maksudnya lisan itu yang ketiga, fasal ketiga itu menjelaskan lisan. Apa itu maksud lisan? Lisan itu termasuk dari godaan setan yang merusak pemusuhan antara iman kita dan terhadap segalanya. Dan juga kita harus pentingnya menjaga lisan kita agar kita itu dapat terbebas dari omong-omongan tetangga maupun omong dari temannya. Juga di sini Imam Ghazali pernah menyampaikan 5 prinsip pentingnya untuk menjaga lisan itu. Yang pertama itu ucapan terhadap pengaruh pada suara anggota tubuh. Jika kita punya berbicara mulut, maka hati kita akan ikut berbicara seperti mulut itu berbicara. Jika juga di sini Umar Malik bin Dar itu berkata, apabila engkau merasakannya, hatimu akan lemah pada tubuhmu serta rezekimu yang terhalang, ketahui bahwa itu karena kau telah mengucapkan perkataan yang tidak memberi kemanfaatan. Jadi maksudnya riwayat ulama Malik bin Dinar itu berkata, apabila kita mempunyai lisan, maka kita itu harus berjaga. Jika tidak sejaganya itu akan menghalang rezeki, dan mengetahui, dan juga hati kita akan lemah, menjadi lemah. Karena itu juga lisan itu mempengaruhi hati kita, antara kita berlisan baik maupun buruknya. Dan juga prinsip kedua itu kita harus berlisan dengan cara berzikir. Hanyalah berzikir ucapan kepada Allah. Itu adalah sesuatu ucapan dari lisan kita untuk menjadi sesuatu yang kebaikan bagi kita, daripada kita menguburkan yang sia-sia maupun yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar zikir kita itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini jelaskan
Juga ketika itu umat Islam diajarkan untuk selalu memelihara amal soleh. Disebab karena seseorang tidak menjaga lisan, apabila juga terlalu banyak bicara, dia akan terjebak dalam gibah atau mengunci orang lain. Ada sebuah amalan yang soleh, anak soleh itu ada anak soleh. Terus jika anak soleh itu tidak menjaga kelisanan, maupun dia ikut terjebak dari sebuah kegibahan yang tidak bermanfaat bagi kita, maka kita itu harus dicegah. Karena apa? Sesuatu keburukan dari orang lain itu berasal dari lisan ke hati. Jika lisan itu berbicara yang mengenai orang lain, keburukan orang lain, maka kita itu harus berjaga di lisannya. Kalau kita tidak, lebih baik diam daripada bicara mengenai hal-hal yang tidak sia-sia dan buruk. Dan juga yang menjaga lisan itu juga akan menyelamatkan hati kita dari perkataan yang tidak memungkinkan dan akan memburukkan bagi kita semua. Dan juga pentingnya kita menjaga lisan itu terhindar dari beberapa gibahan seseorang maupun dari bisikan seseorang. Dan juga lisan itu juga termasuk dari godaan setan yang termasuk kita hindari. Contohnya itu dalam sesuatu yang kita burukkan, itu seseorang yang melakukan salah, maka kita itu mengetahui bahwa orang itu salah, dan juga kalau dia punya kesalahan maka kita harus dijaga dan tidak boleh untuk kita rasakan. Dan juga ini salah satu sifat dari kelisanan kita untuk menjaganya, dan juga untuk kita menjaga semuanya. Lebih baik kita berzikir kepada Allah SWT sehingga kita bisa rasakan. Dan juga lisan itu juga termasuk golongan, termasuk salah satu dalam nafsu, sebuah nafsu untuk berbicara. Jika kita ada berita yang masuk yang tidak bagus, itu hawanya itu, nafsunya itu tertarik untuk mengetahui tentang berita tersebut itu. Karena apa? Salah satu itu menjaga lisan itu adalah salah satu yang sangat baik jika kita mempunyai lisan ini. Dan juga wal faslisani itu adalah dulu waktihi waksaruhu bitak kalami bihil linasi bi khairi zikrullah. Dan juga waktu kita diperbanyakan untuk berbicara yang secukupnya, dan juga jangan terlalu banyak berbicara. Karena apa? Lebih baik berbicara kepada Allah daripada berbicara dengan manusia yang tidak sebenar-benarnya. Dan juga disebutkan ini meriwayatkan fa inna aksaruhu ma yatakallamu bihi linnasi min khairi zikrullah ta'ala fi'lu aqramuhu yaqulu lughatan yaktuhu waqtihi. Dan juga waktu yang sangat bagus itu adalah waktu lisan kita sangat bagus itu adalah untuk berzikir kepada Allah. Itu adalah sesuatu waktu bihi zikruhu ta'ala. Itu adalah sesuatu waktu yang sangat bagus bagi kita untuk berbicara, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita mempunyai dosa yang sangat besar, kita bisa mengingat dengan lisan kita untuk menjadi zikiran, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengenai yang lisan kita sudah memburukan seseorang maupun menyakiti hati seseorang. Dan juga faqala badkuruhu baituhu hadza ala nafsihi wa qala nafsuhu azihi amma yuqdi alaihi bisawdihi waqtuhu waqtilatihi bi nafsihi wa rihi khalifi alladhi khalatu waqtihi innari mustihi wa akhliquhu fi tulamatu. Dan juga orang yang sering berbicara kotor maupun berbicara seseorang bukan orang itu akan menyesatkan semuanya, ya Allah. Dan cukup sekian. Dan juga di sini mengenai lisan ini itu karena kehendak hati kita. Dan juga salah satu untuk menjaga lisan itu dengan cara puasa lisan, maksudnya itu puasa diam. Dan juga disebutnya itu wazikru khamsati,
Berarti ada 5. Yang pertama ahaduha lan suwiji Abu Sayyid radhiyallahu anhu berkata, "Idza asabah bi zakrihu a'dhurihu ku ilah bil lisani waqtuhu lahu nasiduhu sigihu ta'ala an tastaqimu fa innahu istaghru." Abu Said pernah berkata, kita sebenarnya berbicara lisan kepada Allah itu adalah sesuatu yang dari kita untuk kebaikannya. Cukup sekian, kurangnya mohon maaf. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.